Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bareng saya tentunya masih di channel Surya CS kembali ya. Kemungkinan saya mau kembali lagi untuk membahas seputaran psikosomatis ya, ataupun asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis. Oke, jadi sebelum lanjut ke pembahasan ya, saya mau bercerita sedikit kejadian kejadian yang terulang. Sebenarnya dulu pernah terjadi sih ya, cuman dulu permasalahannya itu gara-garanya memang saya sengaja. Nah, saat itu saya pulang dari tempat kerja ya. Pulang dari tempat kerja itu saya berhenti dan singgah di sawah. Saat itu saya lihat ada burung dan itu saya kejar sampai saya berkeringat. Terus kemudian terjadilah panic attack. Nah, yang saya mau cerita sekarang kejadiannya baru sekitar 2 hari yang lalu. Tepatnya itu hari Jumat sore ya, habis asar lah, habis asar lewat ya. Nah, kebetulan saya ceritakan mulai sekarang ya. Ini kejadiannya hari Jumat kemarin, tanggal berapa ya? 2 hari yang lalu. Sekarang hari Minggu, tanggal 2 Mei ya. Berarti masih di bulan April ya, tanggal 30 April kemarin kayaknya. Itu habis asar, rencana saya kan mau menjemput anak saya ya, anak-anak yang saya yang besar sama yang kecil itu kan kebetulan di rumahnya neneknya di desa sebelah, desa Wonorejo, di rumahnya neneknya. Nah, saya sorenya pulang kerja juga ya. Oh, kebetulan nggak kerja, habis di rumah ya. Saya pulang, kan ada libur ya kayaknya, tanggal merah. Nah, saya habis asarnya itu saya mau niat jemput anak saya itu. Nah, kebetulan saya pas mau berangkat menjemput, istri saya pulang. Pulang juga dari tempat kerjanya. Kebetulan dia ngelembur. Terus saya ajak istri saya ke Wonorejo mau jemput anak saya ini. Rencana kan saya mau mau terus ke sawah ya. Nah, rumahnya mertua kan di sini, terus sawahnya itu bagian sini. Jadi saya terus ke sawah. Nah, sebelum jemput anak saya ini masih kurang lebih jam 5 lah. Jam 5 ini kemudian anak saya kan pulang mengaji, tapi sebelumnya kan masih ada 10 menitan ya kayaknya. Sekitar 10 menitan itu saya terus ke sawah. Pas di sawah, nah yang enggak, belum ada kejadian sih ya, belum ada kejadian waktu. Tapi saya sudah merasakan kayak badan saya ini sudah kayak oleng-oleng ya, sudah kayak oleng gitu. Baru kayak sudah kayak mau demam gitu ya, kayak lain-lain lah ceritanya. Kondisi badan saya itu sudah agak lain-lain gitu ya. Nah, sampainya di sawah, saya keliling di pematang ya. Pokoknya di setiap tanaman saya itu saya kelilingi dari sudut ke sudut ya. Berbentuk L itu saya keliling ke ini. Nah, sampainya di situ sudah sambil ngecek padi ya, sambil ngecek padi apakah kebetulan juga sudah mau dipanen, jadi harus dikontrol. Jangan sampai nanti ada hamanya. Yang bahaya ini kan sekarang kalau sudah di usia panen itu semut hitam. Nah, itu yang bahaya, nanti padinya, gabahnya itu nggak laku karena hitam ya. Kayak kejadian musim lalu, tanaman saya itu kena hama semut hitam. Jadi pedagang itu nggak mau beli padinya. Nah, sambil saya ngecek-ngecek, sudah selesai, sambil oh ya masih butuh disemprot lagi. Kebetulan tadi tadi juga disemprot sama adik saya, adik ipar saya. Saya sendiri belum meyakini kalau saya mampu menyemprot karena masih oleng-oleng sedikit tadi pagi ya. Nah, sampai selesainya saya keliling sawah itu, badan saya ini sudah aneh, sudah lain-lain saya rasa ya. Saya bilang sama istri saya. Ya kebetulan istri saya ini ikut ya. Ya untungnya ikut. Nah, sementara perjalanan pulang, nah di situ kejadiannya. Kejadiannya itu kayak apa ya? Cepat, cepat sekali. Jadi waktu saya naik kendaraan itu
waktu naiknya start awalnya itu belum ada, sama ambil jalan gitu, lain-lain ini keringatku sudah keluar semua, ini keringat dingin itu sudah keluar ya, jadi baju saya itu sudah semakin basah. Jadi istri saya kebetulan juga ada di samping saya, dia sibuk ngasih ini ngolesi kebetulan. Di mobil saya itu kan ada apa namanya fresh care ya, nah itu dioleskan di kepala sini, bagian sini sama di pundak-pundak juga. Nah sementara di perjalanan ini saya masih sudah merasakan yang namanya itu ya, kayak panik gitu, sudah panas dingin, sudah sampai yang takut mati mendadak gitu. Kebetulan saya juga ingat kejadian di kampung saya ini berurusan belum lama kemarin, waktu di bulan Lebaran itu, masih di bulan Syawal, ada 2 orang yang mati atau meninggalnya mendadak ya. Nah itu ternyata memang dia ada riwayat sakit apa gitu ya. Kalau yang kemarin di sini itu sakit gondok beracun. Nah itu meninggalnya juga mendadak. Dan kebetulan yang meninggal itu 2 orang ini punya jasa ya, punya jasa giling padi gitu. Nah mobilnya juga sama, yang punya yang pertama ini dipakai ini, orang yang kedua meninggal ini. Nah saya ingat itu sampai ini, justru malah menambah anxiety saya tuh, wow, kayak menjadi-jadi gitu ya. Jadi langsung saya tuh, untungnya saya waktu di perjalanan itu ya masih bisa ngontrol perjalanan saya, kan kebetulan saya bawa kendaraan. Istri saya sudah sibuk, saya ngolesin ini fresh car di apa namanya, di kening saya sama bahu-bahu saya ini, kasih fresh car diolesin. Nah ini kejadian yang sangat ini ya, yang baru saya rasakan lagi setelah beberapa bulan setelah saya memang merasa sudah sembuh ya. Dan ini apa namanya, kejadian yang baru pertama lagi saya rasakan setelah beberapa bulan yang lalu itu saya nggak merasakan ini. Tapi mungkin ya, mungkin memang kejadian yang seperti ini mungkin dialami juga sebagian orang ya, karena om saya juga pernah ngalamin kayak gini, dia pernah cerita kayak gitu, masuk angin apa namanya. Oke lanjut ya. Sampai di mana tadi? Masih ini, saya masih alami yang namanya panik itu ya, perasaan tuh sudah lain-lain ya, pokoknya yang takut takut M itu sampai muncul ya. Dan sesampainya di rumahnya mertua, saya itu langsung disuruh ini masuk ke rumah sama istri saya, terus kemudian dia sibuk ini apa, ngerok ngerokin saya ya gitu. Pokoknya dikasih minyak, badan saya itu disuruh di belakang saya sampai di depan saya, sini sini tuh kasih minyak semuanya, ambil digosok-gosok gitu ya. Jadi itu mungkin penanganan pertama ketika ada saudara atau teman kita yang mengalami keringat dingin atau apa ya gitu namanya, panic attack itu ya, mungkin semacamnya itu. Jadi itu penanganan pertama, bisa digosok-gosokkan pakai minyak atau sambil dikerok ya. Terus kemudian dikasih ini ketenangan ataupun diberi afirmasi gitu ya. Nah, kebetulan saya juga saat itu sambil istighfar juga ya. Sambil istighfar, pokoknya nyebut yang bisa ini, saya ambil berzikir juga, sama bentar di perjalanan itu saya sudah istighfar, zikir itu sudah saya lakukan ya. Jadi sampai di rumah juga saya ingat ini afirmasi itu, jadi saya terapkan. Pokoknya saya berikan, saya semaksimal mungkin usaha untuk tetap berpikir positif ya. Jadi kapan kepikiran itu datang, pikiran anxiety datang itu, saya imbangi dengan pikiran yang ini, salawan dengan pikiran-pikiran positif yang lebih positif lah. Karena pikiran negatif itu datang dengan ini ya, secara otomatis ketika badan ataupun perasaan kita tidak nyaman itu,
anxiety itu muncul. Tetapi ketika muncul, saya langsung imbangi dengan pikiran-pikiran yang positif. Jadi ketika datang, saya langsung berusaha bagaimanapun caranya saya supaya tetap berpikiran yang normal, yang waras ya. Karena memang kayak sepertinya itu sudah kayak apa ya namanya ketika ketika perasaan itu datang, susah lah dijelaskan. Mungkin ada teman-teman yang merasakan, bisa komentar di bawah ya kalau memang ada. Terus ya seperti itu rasanya. Kejadian itu sekitar 15 sampai 20-an menit lah ya. Itu sampai saya tuh ya pasti pusing. Kalau pusing itu pusing. Pasti itu pusing terus mual kayak mau muntah gitu. Itu yang pertama terjadi ya. Terus keringat dingin, anxiety-nya muncul. Pokoknya takut ini takut itu muncul dan fokus itu kurang. Ya untungnya kemarin waktu saya bawa kendaraan itu alhamdulillahnya masih bisa fokus ke uh, ini perjalanan ya. Jadi meskipun banyak, kebetulan kan sudah agak malam mau maghrib gitu ya. Jadi banyak orang yang lalu lalang ke sana kemari, pulang dari sawah, dari kebun. Tapi alhamdulillahnya saya masih bisa fokus ini bawa kendaraannya sampai di depan di terasnya mertua saya itu masih bisa sama markirkan mobil saya itu ya masih normal, masih bagus. Ya, itu tadi ya ceritanya. Jadi kemungkinan ini part satu ya ketika saya merasa kambuh atau kumat, entah ini asam lambung yang naik atau apa ya. Kalau dibilang asam lambung yang naik, sebelum berangkat ke ini ke sawah itu saya sebelumnya sudah makan, makan sore itu ya, saya sudah makan. Saya juga ini agak berpikiran aneh sih, agak ragu juga ya, apakah ini memang anxiety yang datang atau memang asam lambung yang lagi tinggi, yang lagi naik gitu ya. Tapi alhamdulillah tadi ya saya sudah ke sawah lagi. Saya kebetulan tadi yang di sini kan tanam padi juga di sini ya. Saya panen, cuman belum selesai. Besok masih lanjut. Dan video ini akan tayang nanti malam ya, jam 7 malam hari Minggu tanggal 2 Mei ya kalau nggak salah ini. Ya 2 Mei atau 3 Mei 2025. Nanti malam jam 7 akan tayang. Insya Allah ya. Kalau nggak ada halangan upload nanti. Kalau bagus jaringan, insya Allah nanti malam akan tayang jam 7 atau jam 8. Kalau di daerah saya pukul 0 jam 19.00 kita ya. Jadi jam 7 malam. Kalau nggak salah ya, kalau nggak jam 7 ya jam 8 malam lah. Insya Allah nanti akan tayang video ini. Dan itu tadi ya cerita singkat saya terkait ini yang saya alami di hari Jumat kemarin, 2 hari yang lalu. Itu entah itu, tapi apakah itu asam lambung saya yang kambuh atau anxiety yang muncul dengan tiba-tiba. Dan bisa teman-teman juga bisa tuliskan komentarnya di bawah ya. Dan insya Allah habis ini saya akan lanjutkan ya videonya. Saya akan sharing kembali ataupun cerita kembali ya, terus menuliskan ini cerita saya di akun ini ya. Saya akan lanjutkan video saya untuk berbagi pengalaman-pengalaman terkait penanganan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan dibantu tekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa dapat notifikasi ketika channel saya ini Surya CS upload video terbaru. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.